Selamat pagi. Halo. Jumpa kembali dengan Engku dan Encik-Encik dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya kita semua selalu kuat dalam mengikuti pelajaran sekolah minggu di pagi ini. Shalom. Kami anak dan remaja GPN, sumber daya harapan desa dan bangsa, harus dibina, harus dididik, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, taat dan beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPN, sumber daya tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dididik untuk mengenal Kristus, semangat ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan dunia. Ayo tingkatkan pasti wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, wadah pelayanan anak dan remaja GPN berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan pasti wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks satu panggilan gereja. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita mulai ibadah di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan bagi kami semua, baik sebagai para pengasuh maupun anak-anak sekolah minggu, yang karena penyertaan Tuhan kami boleh menikmati akan hidup ini di pagi hari ini dengan segala baik. Kini Tuhan, kami akan beribadah, biarlah Tuhan memberkati kami semua, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami anak-anak sekolah minggu, sehingga ibadah yang kami laksanakan dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya mau jadi karena kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dia Raja. Shalom, adik-adik yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami, di saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu hendak membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman. Tuhan, walaupun kami hanya belajar di rumah kami masing-masing, kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan.
sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan di saat ini, kami mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Teman-teman, di pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Ibrani 10 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10 dengan judul Persembahan yang Sempurna. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya ini kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semua dalam keadaan sehat. Walaupun dalam situasi kondisi corona, tapi kita harus tetap semangat, tetap mendengarkan firman Tuhan, dan tetap memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ya. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 10 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang dibacakan oleh teman kita Troy tentang persembahan yang sempurna. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan. Mungkin 2 minggu yang lalu Maici pernah menerangkan tentang persembahan yang benar. Adik-adik yang terkasih, persembahan dalam perjanjian lama dan juga ada dalam perjanjian baru. Perjanjian lama contohnya itu persembahan yang diberikan oleh Kain dan Habel, mempersembahkan korban bakaran buat Tuhan Yesus. Dan yang itu persembahan di perjanjian baru itu yaitu persembahan seorang janda miskin. Pasti adik-adik sudah ingat akan pembahasan yang telah Maici terangkan di 2 minggu yang lalu tentang persembahan seorang janda miskin. Ya, jadi bukan saja ini persembahan, ada juga dalam perjanjian lama dan juga ada dalam perjanjian baru. Adik-adik, persembahan dalam perjanjian itu yaitu persembahan Kain dan Habel yang mereka mempersembahkan korban bakaran. Nah, pasti adik-adik pernah dengar toh, ya, siapa yang asap lurus berarti itu Tuhan terima. Berarti siapa asap yang bengkok begini berarti Tuhan tidak terima. Itu persembahan dalam perjanjian lama yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Dan juga ada juga banyak persembahan yang mungkin adik-adik pernah lihat di televisi, nonton itu. Dorang mempersembahkan ini makanan, dong taruh di sungai-sungai atau di pohon-pohon, dong menyembah itu persembahan ritual yang orang bilang kurang bermakna, artinya kurang ini begitu adik-adik, maksudnya kurang masuk akal, mas mau bilang tidak masuk akal juga, tapi bagaimana itu, tapi sebenarnya itu persembahan itu hanya ritual-ritual khusus yang selalu digunakan oleh setiap orang. Juga apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Dan adik-adik yang terkasih, di sini kita akan membahas tentang persembahan, yang mana adik-adik sudah tahu pada 2 minggu yang lalu Maici sudah menerangkan persembahan yang sejati itu seperti apa. Di sini ada 5 contoh persembahan yang benar. Yang pertama adik-adik, menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup kudus yang berkenan kepada Allah. Ya, itu artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, itu adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
persembahan hidup. Itu artinya hidup kita itu harus lebih baik ke depan. Hidup kita harus penuh dengan Roh Kudus. Dan kita harus hidup baru dalam menjalani kehidupan kita dari hari lepas hari. Dan persembahan yang ketiga itu persembahan yang terbaik. Melalui aktivitas, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, baik itu dalam pelayanan-pelayanan kita. Adik-adik, ini persembahan yang terbaik itu misalnya dalam kesibukan kita sehari-hari, kita dalam pekerjaan kita, kalau macam kita dapat uang ataupun kita dapat apa, kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik bisa mengerti kan di mana kita memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, persembahan yang berkenan kepada Tuhan diberikan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan kasih. Ya, adik-adik, kita harus memberikan persembahan kita dengan penuh ucapan syukur. Persembahan yang penuh dengan kasih. Jangan kita memberi dengan bersungut-sungut. Dan yang kelima, kita harus menjaga hidup orang Kristen sesuai dengan kehendak Allah. Ya, yang kelima itu artinya kita harus menjaga hidup kita ya adik-adik. Karena kita sadari bahwa kehidupan kita ini kehidupan adik-adik dan semua orang, apalagi dalam situasi kondisi di saat ini ya, kita senantiasa harus menjaga hidup kita sebagai seorang Kristen, yang mana pemerintah menyuruh kita menjaga jarak, memakai masker, harus hidup sehat, dan juga cuci tangan ya. Itu kita harus menjalani itu semua, kita harus mengikuti itu semua adik-adik. Jangan orang melawan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah ataupun petunjuk-petunjuk pemerintah berikan kepada kita selaku orang beriman ataupun kita sebagai seorang Kristen. Adik-adik, itulah lima persembahan yang benar. Adik-adik yang terkasih, inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh kita bercacat ataupun kita bercela. Yang terbaik sebagai orang Kristen, kita harus mempersembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik kepada kita selaku orang percaya. Adik-adik yang terkasih, dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini tentang persembahan yang benar. Kiranya adik-adik bisa memahami dan mengerti apa itu persembahan. Janganlah kita pernah bersungut-sungut memberikan sesuatu kepada orang. Marilah kita senantiasa selalu taat apa yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kita. Dan janganlah kita melanggar semua aturan-aturan yang sudah diberikan. Karena apabila kita melanggar itu berarti kita tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah persembahan yang sejati yang seharusnya kita berikan dalam kehidupan kita di saat ini. Terlebih lagi dalam masa-masa COVID di saat ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan di saat ini. Kiranya firman Tuhan di saat ini senantiasa memberikan kekuatan bagi adik-adik di saat ini. Walaupun tetap berlibur di rumah, tapi harus tetap semangat mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Shalom. Indah
Buka tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kekal kudus di kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan lewat anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di tengah pandemi di saat ini Tuhan, kami masih ada bertemu dengan anak-anak Tuhan. Walaupun dia Bapa cuma lewat video. Kami percaya sungguh Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat kami selaku orang percaya yang senantiasa selalu mengimani Engkau. Bapa di surga, Engkau senantiasa memberkati, menyertai anak-anak Tuhan, mulai dari anak batita sampai dengan anak remaja yang sementara ini sedang menonton video sekolah minggu. Ya Bapa, layakkanlah mereka, mampukanlah mereka selalu Tuhan, agar mereka bisa memahami akan maksud Tuhan kepada mereka selaku anak-anak. Walaupun mereka hanya sekolah minggu lewat video, tapi mereka tetap percaya penyertaan Tuhan senantiasa selalu ada menuntun menyertai mereka di saat ini. Bagi orang tua mereka masing-masing juga ya Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berikanlah mereka kesehatan yang baik, jauhkan dari apapun itu Bapa. Biarlah lewat mereka juga Tuhan yang senantiasa selalu menopang, menuntun anak-anak ini ya Bapa dalam pelajaran sekolah minggu di saat ini. Bapa, mampukanlah mereka selalu juga Tuhan. Karena lewat mereka, anak-anak ini bisa mengerti akan kehendak Tuhan yang telah mereka berikan, ataupun pelajaran-pelajaran apapun itu Bapa yang mereka terima. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kami selaku para pengasuh-pengasuh di saat ini juga Tuhan. Mampukanlah kami dan layakkanlah kami. Walau kami sadar sungguh ya Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan lewat pengajaran-pengajaran kami, walaupun cuma lewat video, kami yakin anak-anak ini bisa memahami dan mengerti itu semua juga Tuhan. Berkatilah kami semua juga Tuhan, berikanlah kami kesehatan dan jauhkanlah kami dari sakit apapun. Persembahan-persembahan syukur yang sudah diberikan oleh anak-anak Tuhan di saat ini juga Engkau berkati. Biar lewat itu semua kemuliaan Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, inilah doa ungkapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan kami percaya sungguh Tuhan, kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Ini kami dan kami mohon janji penyertaan-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa menyertai dan memberkati anak-anak Tuhan dan kami semua di saat ini, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tapi sebelum itu ingat, adik-adik harus jaga kesehatan di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap semangat. Shalom.